Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Aztec Elektronik. Untuk video pertama dari saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat apa saja yang kita butuhkan saat akan mengukur watt power. Nah, di depan saya kali ini sudah ada beberapa macam alat. Saya akan jelaskan secara sederhana. Alat yang pertama yang kita butuhkan saat mengukur watt power adalah avometer. Ini untuk avometer sendiri diusahakan adalah jenis digital. Tujuannya agar pembacaannya lebih akurat juga. Ini angka di belakang komanya nanti ini sangat berpengaruh pada hasil dari pengukuran. Nah, selanjutnya saat akan memilih avo, misal mau beli, usahakan yang sudah ada true RMS. Maksudnya adalah jika sudah ada label seperti ini, hasil pengukurannya lebih akurat. Nah, ini avometer produk Unity. Lalu ini ada Sanwa CD800A. Untuk selanjutnya alat yang kita butuhkan adalah ini tang ampere. Untuk tang ampere sendiri ini sifatnya wajib juga tidak wajib. Mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan. Nah, fungsi dari tang ampere ini adalah untuk mengetahui arus yang mengalir saat power dibebani. Nanti di sini akan ditampilkan arusnya berapa ampere dan nanti dimasukkan ke rumus mencari watt. Nah, rumusnya nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah ini audio generator. Ini audio generator adalah perangkat sebagai sumber sinyal yang digunakan untuk input power yang kita tes nanti. Nah, untuk sinyalnya biasanya adalah jenis sinus. Ini jenis sinyal bergelombang sinus. Untuk frekuensinya itu bebas, bisa 100 Hz, 50 Hz, bisa 1K, 10K, 20K dan sebagainya, tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri. Dan untuk voltasenya ini usahakan sesuai standar, yaitu 0,77 volt untuk 0 dB, 1 volt dan 1,4 volt, sesuai dengan sensitivitas dari powernya teman-teman sendiri, karena beda power biasanya input sensitivitasnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah ini osiloskop. Nah, osiloskop sendiri fungsinya adalah untuk menampilkan bentuk sinyal dari power yang akan kita ukur nanti. Nah, di sini nanti akan ditampilkan bentuk sinyalnya. Contohnya seperti ini. Bentar saya sambungkan ke generator. Nah, ini adalah bentuk sinyal sinus. Nanti output powernya juga berbentuk seperti ini. Jika masih sinyalnya mulus ini ya, ini mulus, berarti powernya belum klip. Tetapi jika sinyal nanti pada puncaknya ini, puncak atas bawah ini berupa garis ya, ini nanti terputus, tidak mulus tapi garis, berarti itu tandanya power sudah klip. Nah, jika sudah klip adalah batas maksimal dari powernya. Nah, jadi saat mengukur nanti usahakan bentuk sinyalnya ini masih mulus ya, masih mulus, ataupun jika mau klip itu tidak parah, garisnya itu masih sedikit. Nah, ini adalah osiloskop, fungsinya untuk menampilkan dari output powernya. Dan untuk osiloskop sendiri itu ada banyak modelnya. Yang pertama adalah model analog. Ada model pertama dari osiloskop, bodinya masih besar, terus pada layarnya ini masih berupa garis saja.
belum ada angka-angkanya seperti ini. Lalu di atasnya analog ada semi digital. Untuk semi digital selain garis-garis saja sudah ditampilkan dengan tulisan dari pengukuran, meskipun sifatnya masih sederhana. Juga bodinya masih sebesar analog. Dan terakhir adalah ini adalah jenis digital atau sering disebut DSO, Digital Storage Oscilloscope. Nah, model digital itu biasanya ini layarnya sudah lebar, juga sudah ditampilkan berbagai macam pengukurannya. Ini ada VRMS, ada frekuensi, ada VPP, dan lain-lain. Untuk yang sekarang ini yang sering dipakai untuk mengukur adalah jenis digital, karena lebih mudah dalam membaca hasil ukurnya ya. Ini adalah oscilloscope. Selanjutnya adalah ini. Nah, besar sekali, ada lontong ini. Nah, apa ini? Ini namanya adalah Damilud. Nah, Damilud ini fungsinya untuk pengganti speaker. Jadi ini nanti digunakan sebagai beban powernya. Untuk Damilud sendiri itu resistensinya atau hambatannya itu bermacam-macam, dari 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm, dan wattnya juga bervariasi dari ratusan watt sampai ribuan watt. Ini Damilud ini terbuat dari kawat nikelin yang tahan panas. Nah, ini kawat nikelin. Mengapa kita saat mengukur watt tidak menggunakan speaker tapi menggunakan Damilud? Nah, alasan pertama adalah karena kita memakai input sinyalnya sinus, ya sine wave, bukan musik, pasti nanti akan berisik sekali. Nah, selain berisik, bisa jadi speaker yang kita batas nanti bisa rusak, karena powernya nanti akan kita keluarkan buat semaksimal mungkin, dan bisa jadi speaker itu tidak bisa menampung dari wattnya tadi. Jadi mungkin spoolnya atau phase coil-nya bisa rusak, membrannya bisa sobek dan rusak. Nah, selanjutnya selain itu, impedansi speaker itu tidak selalu 8 ohm, tapi bisa berubah-ubah tergantung frekuensi kerjanya. Misal ada speaker 8 ohm, itu jika dipakai di frekuensi 200 Hz misalnya, itu impedansinya bisa naik atau bisa turun. Nah, jadi mengapa memakai speaker tidak cocok untuk mengukur watt power. Nah, ini adalah Damilud, ini oscilloscope, ini ada audio generator, ada tang ampere, juga ada AVO digital. Yang jadi pertanyaan adalah, misal kita tidak memiliki alat-alat seperti ini, misal hanya mempunyai AVO, lalu apakah kita bisa tetap mengukur watt? Jawabannya bisa. Terus apa saja yang digunakan untuk mengganti alat-alat tadi? Yang pertama adalah yang harus dimiliki, yaitu ini AVO ini wajib dimiliki, karena untuk mengetahui voltasenya nanti berapa VAC. Yang pertama ini wajib dimiliki AVO, dan usahakan adalah AVO digital. Terus ini tang ampere ini tidak terlalu wajib, kita kesampingkan dulu. Dan untuk audio generator sebagai sumber sinyalnya, teman-teman bisa mengganti dengan audio generator aplikasi ya. Aplikasi generator itu banyak untuk Android, bisa di-download di Play Store, juga untuk laptop juga ada banyak, bisa di-download sendiri. Nah,
audio generator bisa menggunakan aplikasi Android. Selanjutnya untuk oscilloscope ya, karena ini juga lumayan mahal oscilloscope itu. Misal teman-teman tidak memiliki ini, teman-teman bisa menggunakan alat lain. Nah, saya cari dulu. Nah, pasti sudah tahu nih apa? Ini adalah indikator klip. Oh, indikator klip. Jadi indikator klip ini bisa digunakan sebagai pengganti oscilloscope untuk mengetahui titik klip powernya. Jadi nanti saat kita mengetes power, ini LED-nya merah ini akan menyala. Jika sudah menyala, tandanya power sudah klip. Nah, tentu saja ini memang bisa digunakan untuk mengganti oscilloscope, tapi hasilnya tentu tidak akurat oscilloscope itu sendiri. Nah, tapi teman-teman bisa menggunakan ini untuk belajar mengukur watt power. Nah, nanti jika sudah ada dana, direkomendasikan untuk membeli oscilloscope jika ingin mengetes watt power agar hasilnya sempurna. Selanjutnya adalah dummy load. Dummy load ini wajib dimiliki, tidak bisa digantikan dengan perangkat lain. Nah, tapi jika teman-teman tidak memiliki dummy load model seperti ini, teman-teman bisa membuat dummy load sendiri. Caranya adalah menggunakan resistor yang diparalel sampai mendapatkan hambatan yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Nah, saya contoh. Ini adalah resistor yang diparalel ya. Ini resistor, ini di paralel. Contohnya ini, jika kita akan membuat dummy load menggunakan resistor 390 ohm sebesar 2 watt sebanyak 100 biji, kita akan mendapatkan dummy load 3,9 ohm sebesar 200 watt. Nah, jika kita memakai resistor 1K2 watt sebanyak 250 biji, kita akan mendapatkan dummy load 4 ohm 500 watt. Nah, ini cara membuat dummy load sendiri. Untuk wattnya, watt resistor, teman-teman bebas bisa memakai 2 watt, 3 watt, 5 watt, 10 watt, dan seterusnya. Tentunya semakin besar wattnya, biayanya juga semakin besar, tapi keuntungannya kita akan mendapatkan watt dummy load yang besar pula. Nah, ini cara membuatnya seperti ini. Resistornya diparalel semua sampai mendapatkan hambatan yang diinginkan. Nah, ini cara membuat dummy load sendiri. Jadi jika kita tidak memiliki alat lain, yang pertama sebagai alternatif ini avonya wajib, kalian harus memiliki ini wajib dimiliki. Yang kedua, audio generator. Jika tidak memiliki audio generator seperti ini, bisa memakai aplikasi Android atau laptop Windows atau untuk OS lain juga ada. Yang ketiga, jika tidak memiliki oscilloscope, kalian bisa menggunakan LED clip indikator ya. Meskipun ini memang tidak seakurat oscilloscope, tapi bisa dibuat untuk belajar mengukur watt. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Terus dummy load, jika tidak memiliki model hijau lontong seperti ini, teman-teman bisa membuat dummy load sendiri menggunakan resistor tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya adalah rumus mencari watt. Tadi adalah alat-alatnya, sekarang adalah rumusnya. Rumus mencari watt sendiri ada dua macam. Ini yang pertama adalah
V kuadrat dibagi R. V adalah voltase output powernya, R adalah beban dummy load ya. Nah, yang pertama adalah itu, yang kedua adalah V kali I, dimana V adalah voltase output power dan I adalah ampere atau arusnya. Nah, tadi sudah saya sebutkan mengapa ini tang ampere ini bisa penting juga tidak penting. Nah, jawabannya adalah ini. Jika memakai rumus pertama, maka tang ampernya ini tidak dibutuhkan ya. Tapi jika kita memakai rumus kedua ini, maka tang ampere adalah wajib hukumnya. Nah, lalu dari kedua rumus ini mana yang lebih akurat? Nah, tentunya masing-masing juga akurat dan hasilnya juga sama. Tetapi untuk yang rumus pertama ini, karena kita menggunakan bebannya dummy load ya, ini bukan beban, maka saat kita mengukur watt lalu dummy loadnya ini sampai panas, sampai keluar asap membara, maka resistensinya atau hambatannya juga akan molor. Misal dari 4 ohm saat panas itu bisa molor jadi 4,5, 5 ohm atau sebagainya. Nah, itu adalah kelemahan dari rumus pertama. Jadi saat dummy load molor itu mungkin hasil pengukurannya tidak akurat ya. Yang kedua, rumus kedua ini sebenarnya lumayan akurat dari rumus pertama. Saya sering memakai rumus kedua. Hanya saja untuk yang rumus kedua ini kita hanya bisa mengukur power dengan sinyal input di beberapa frekuensi tertentu. Karena apa? Karena ada di sini kelemahannya untuk rumus kedua. Nah, tang ampernya sendiri ini biasanya ini untuk instalasi listrik 50 Hz. Jadi saat kita digunakan untuk mengukur pada frekuensi tinggi di atas 50 Hz, misal 1K atau 10K dan sebagainya, mungkin saja hasilnya tidak bisa akurat. Nah, jadi saat menggunakan rumus kedua ini, usahakan sinyal inputnya memiliki frekuensi di sekitar 50 Hz, bisa 100 Hz atau 200 Hz. Biasanya pada frekuensi itu pembacaannya dari tang ampere ini masih akurat. Nah, itu tadi adalah beberapa kelemahan dari rumus. Yang pertama, rumus pertama kelemahannya di dummy load. Jika panas ini molor sehingga menyebabkan hasilnya tidak akurat. Untuk yang kedua ini kelemahannya di tang ampere yang tidak bisa membaca frekuensi tinggi. Tapi tentunya ada tang ampere yang bagus ya, yang bisa membaca frekuensi tinggi, tapi hasilnya tapi harganya juga akan mahal. Tetapi jika teman-teman ingin membeli juga tidak apa-apa. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk cara prakteknya nanti akan saya buat di video berikutnya, cara mengukur watt. Nah, itu tadi adalah alat-alat yang digunakan saat mengukur watt power ya. Semoga teman-teman menjadi paham jika ingin mengukur watt dari alat yang lumayan canggih sampai dengan alat yang sederhana. Itu tadi. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like video dari saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.